Mengenal penyakit glaukoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmi Rahil Fataya. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Non-Reguler Stikes Mitra Diguna Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai glaukoma yang diberi oleh Ibu Nurse Ani Syafriati, MKep, spesialis keperawatan medikal bedah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu glaukoma. Definisi glaukoma. Glaukoma berasal dari bahasa Yunani yaitu glaukos yang berarti hijau kebiruan yang memberikan kesan warna tersebut pada pupil pada penderita glaukoma. Glaukoma sendiri memiliki arti sekelompok gangguan yang melibatkan beberapa perubahan atau gejala patologis yang ditandai dengan peningkatan intraokuler atau TIO dengan segala akibatnya. Selain itu juga, glaukoma memiliki arti lain yaitu suatu penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan intraokuler, penggaungan, dan degenerasi saraf optik, serta defek lapang pandang yang khas. Klasifikasi glaukoma terdiri dari 3. Yang pertama, glaukoma primer, yang kedua, glaukoma sekunder, dan yang ketiga, glaukoma kongenital. Definisi dari glaukoma primer yaitu glaukoma yang tidak diketahui penyebabnya. Pada glaukoma akut yaitu timbulnya pada mata yang memiliki bakat bawaan berupa sudut bilik depan yang sempit pada kedua mata. Pada glaukoma kronik yaitu karena keturunan dalam keluarga seperti DM, arteriosklerosis, pemakaian kortikosteroid jangka panjang, miopia tinggi dan progresif dan lain-lain. Di glaukoma primer ini juga terbagi menjadi 2, yaitu glaukoma sudut terbuka dan yang kedua glaukoma sudut tertutup. Glaukoma sekunder yaitu glaukoma yang terjadi akibat penyakit mata lain yang menyebabkan penyempitan sudut atau peningkatan volume cairan di dalam mata. Kondisi ini secara tidak langsung mengganggu aktivitas struktur yang terlibat dalam sirkulasi dan reabsorpsi aksclerosis humor. Gangguan ini terjadi akibat yang pertama yaitu perubahan lensa atau dislokasi lensa, terlepasnya kapsul lensa pada katarak. Yang kedua yaitu perubahan uvea, uveitis, neovaskularitis, iris, melanoma, dan jaringan mata uvea. Dan yang ketiga yaitu karena trauma, robeknya kornea atau limbus, deselerasi prolapa iris. Yang ketiga yaitu glaukoma kongenital. Glaukoma kongenital ditemukan pada saat kelahiran atau segera setelah kelahiran. Biasanya disebabkan oleh sistem saluran pembuangan cairan di dalam mata tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, tekanan bola mata meningkat terus dan menyebabkan pembesaran mata bayi. Bagian depan mata berair, berkabut, dan peka terhadap cahaya. Glaukoma kongenital merupakan perkembangan abnormal dari sudut filtrasi dapat terjadi sekunder terhadap kelainan mata sistemik yang jarang. Manifestasi klinik dari glaukoma kongenital biasanya adanya pembesaran mata, lakrimasi, fotofobia, dan bleparosme. Etiologi dari glaukoma yaitu adanya tekanan intraokuler, perubahan anatomis sebagai bentuk gangguan mata atau sistemik lainnya, trauma mata, dan predisposisi faktor genetik. Glaukoma sering muncul sebagai manifestasi penyakit atau proses patologi dari sistem tubuh lainnya. Adapun faktor risiko timbulnya glaukoma antara lain riwayat glaukoma pada keluarga, diabetes mellitus, dan pada orang kulit hitam. Patofisiologi dari glaukoma yaitu tingginya tekanan intraokuler bergantung pada besarnya produksi humor aqueous oleh badan siliari dan mengalirkannya keluar. Besarnya aliran keluar humus aqueous melalui sudut bilik mata depan juga bergantung pada keadaan canal sclera dan keadaan tekanan episklera. Tekanan intraokuler dianggap normal bila kurang dari 20 mm Hg pada pemeriksaan dengan
tonometer scope atau aplasti. Jika terjadi peningkatan tekanan intraokuli lebih dari 23 mmHg, diperlukan evaluasi lebih lanjut. Secara fisiologis, tekanan intraokuli yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya aliran darah menuju serabut saraf optik dan ke retina. Iskemia ini akan menimbulkan kerusakan fungsi secara bertahap. Apabila terjadi peningkatan tekanan intraokular, akan timbul penggaungan dan degenerasi saraf optikus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu gangguan perdarahan pada papil yang menyebabkan degenerasi berkas serabut saraf pada papil saraf optik. Yang kedua yaitu tekanan intraokular yang tinggi secara mekanik menekan papil saraf optik yang merupakan tempat dengan daya tahan paling lemah pada bola mata. Bagian tepi papil saraf optik relatif lebih kuat daripada bagian tengah, sehingga terjadi penggaungan pada papil saraf optik. Dan yang terakhir yaitu kelainan lapang pandang pada glaukoma disebabkan oleh kerusakan serabut saraf optik. Manifestasi klinis dari glaukoma yaitu yang pertama nyeri pada mata dan sekitarnya, yang kedua pandangan kabur, yang ketiga mual, muntah dan berkeringat, yang keempat mata merah, hiperemia konjungtiva dan siliar, yang kelima yaitu visus menurun, yang keenam udema kornea, yang ketujuh yaitu bilik mata depan dangkal, yang kedelapan pupil lebar lonjong, dan yang terakhir peningkatan tekanan intraokuler. Komplikasi dari glaukoma itu sendiri yaitu jika penderita glaukoma tidak mendapatkan perawatan yang tepat akan mengalami kebutaan, sehingga penderita glaukoma tersebut akan menjadi penyandang tunanetra sehingga membuat penurunan kualitas hidup seperti sulitnya bekerja, sulitnya melakukan aktivitas, dan akan menimbulkan risiko jatuh saat mereka berjalan atau melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Pemeriksaan penunjang pada penderita glaukoma yaitu ada dua, pemeriksaan tajam penglihatan dan yang kedua pemeriksaan lapang pandang. Pada pemeriksaan tajam penglihatan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tonometri. Tonometri diperlukan untuk mengukur tekanan bola mata. Dikenal 4 cara tonometri untuk mengetahui tekanan intraokuler, yaitu yang pertama palpasi atau digital dengan jari telunjuk, yang kedua identasi dengan tonometri Schiotz, yang ketiga aplanasi dengan tonometer aplanasi Goldman, dan yang keempat non-kontak pneumotonometri. Tonometri palpasi atau digital, cara ini adalah cara yang paling mudah tetapi juga yang paling tidak cermat. Sebab cara mengukurnya dengan perasaan jari telunjuk dapat digunakan dalam keadaan terpaksa atau tidak ada cara lain atau alat lain. Caranya adalah dengan 2 jari telunjuk diletakkan di atas bola mata sambil penderita disuruh melihat ke bawah. Mata tidak boleh ditutup sebab menutup bola mata mengakibatkan tarsus kelopak mata yang keras pindah ke depan bola mata. Hingga apa yang kita palpasi adalah tarsus dan ini selalu memberi kesan perasaan keras. Dilakukan dengan palpasi, di mana satu jari menahan, jari lainnya menekan secara bergantian. Tinggi rendahnya tekanan dicatat dengan sebagai berikut: N normal, N+1 agak tinggi, N+2 untuk tekanan yang lebih tinggi, N-1 lebih rendah dari normal, dan N-2 lebih rendah lagi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu gonioskopi. Gonioskopi adalah suatu cara untuk memeriksa sudut bilik mata depan dengan menggunakan lensa kontak khusus. Dalam hal glaukoma, gonioskopi diperlukan untuk menilai lebar sempitnya sudut bilik mata depan. Dan yang ketiga yaitu oftalmoskopi. Pemeriksaan fundus mata khususnya untuk mempertahankan keadaan papil saraf optik sangat penting dalam pengelolaan glaukoma yang kronik. Papil saraf optik yang dinilai adalah warna papil saraf optik dan lebarnya ekskarvasi. Apakah suatu pengobatan berhasil atau tidak dapat dilihat dari eskapasi yang luasnya tetap atau terus melebar. Yang kedua yaitu pemeriksaan lapang pandang.
Pemeriksaan lapang pandang itu terdiri menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan lapang pandang perifer, yang kedua yaitu pemeriksaan lapang pandang sentral. Pada pemeriksaan lapang pandang perifer, lebih berarti kalau glaukoma sudah lebih lanjut, karena dalam tahap lanjut, kerusakan lapang pandang akan ditemukan di daerah tepi yang kemudian meluas ke tengah. Yang kedua yaitu pemeriksaan lapang pandang sentral, mempergunakan tabir Jerum yang meliputi daerah luas 30 derajat. Kerusakan-kerusakan dini lapangan pandang ditemukan para sentral yang dinamakan skotoma Jerum. Penata laksanaan glaukoma yaitu pengobatan dilakukan dengan prinsip untuk menurunkan TIO atau tekanan intraokuler, membuka sudut yang tertutup pada glaukoma sudut tertutup, melakukan tindakan suportif atau mengurangi nyeri, mual, muntah, serta mengurangi radang, mencegah adanya sudut tertutup ulang, serta mencegah gangguan pada mata yang baik sebelahnya. Upaya menurunkan tekanan intraokuler dilakukan dengan memberikan cairan hiperosmotik seperti gliserin peroral atau dengan menggunakan mannitol 20% intravena. Humor aqueous ditekan dengan memberikan karbonik anhidrasi seperti acetozolamid atau acetolozam diamox, dorzolamid atau trusop, metolozamid atau neptasen. Penurunan humor aqueous dapat juga dilakukan dengan memberikan agens penyekat beta adrenergic seperti latanoprost, timolol atau lepobunolol. Untuk melancarkan aliran humor aqueous, dilakukan konstriksi pupil dengan miotikum seperti pilokarpin hidroklorid 2-4% setiap 3-6 jam. Miotikum ini menyebabkan pandangan kabur setelah 1-2 jam penggunaan. Pemberian miotikum ini dilakukan apabila telah terjadi tanda-tanda penurunan TIO. Penanganan nyeri, mual, muntah, dan peradangan dilakukan dengan memberikan analgesik seperti petidin atau damerol, anti muntah atau kortikosteroid untuk reaksi radang. Jika tindakan di atas tidak berhasil, dilakukan operasi untuk membuka saluran sklem sehingga cairan yang banyak diproduksi dapat keluar dengan mudah. Tindakan pembedahan dapat dilakukan seperti trabekulektomi dan laser trabekulospati. Bila tindakan ini gagal, dapat dilakukan dengan skleroterapi atau pemasangan selaput beku. Penelaksanaan keperawatan lebih menekankan pada pendidikan kesehatan terhadap penderita dan keluarganya karena 90% dari penyakit glaukoma merupakan penyakit kronis dengan hasil pengobatan yang tidak permanen. Kegagalan dalam pengobatan untuk mengobati glaukoma dan adanya pengabaian untuk mempertahankan pengobatan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan progresif dan mengakibatkan kebutaan. Klien yang mengalami glaukoma harus mendapatkan gambaran tentang penyakit ini serta penata laksanaannya, efek pengobatannya, dan tujuan akhir pengobatan itu sendiri. Pendidikan kesehatan yang diberikan harus menekan bahwa pengobatan bukan untuk mengembalikan fungsi penglihatan, tetapi hanya mempertahankan fungsi penglihatan yang masih ada. Demikianlah penjelasan saya mengenai glaukoma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.